Catatan Wakil Presiden Republik Indonesia. Wakil Presiden Ma'ruf Amin menerima kunjungan Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia di Pondok Pesantren An-Nawawi Tanara, Serang, Banten. Wapres mendorong media dan parpol menjaga kesejukan pemilu 2024. Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin bertolak ke Republik Rakyat Tiongkok untuk melakukan serangkaian kunjungan kerja. Inilah rangkaian kegiatan Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin yang terangkum dalam catatan Wakil Presiden RI. Bersama saya, Ragi Lestari. Catatan Wakil Presiden Republik Indonesia. Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin menerima Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal bin Abdullah Al-Amudi, di kediaman pribadi Wapres, Pondok Pesantren An-Nawawi Tanara, Serang, Banten pada Minggu 10 September 2023. Pertemuan tersebut membahas tentang rencana kerjasama pengembangan sektor pendidikan, yakni Sekolah Tinggi Ilmu Fikih Syekh Nawawi menjadi Universitas An-Nawawi Al-Bantani. Usai pertemuan, dilakukan peninjauan ke area yang akan dibangun Universitas Syekh Nawawi Al-Bantani yang lokasinya berada di sekitar 800 meter dari pondok pesantren utama. Luas area sekitar 10 hektar dan lahan yang akan dibangun sekitar 6 hektar. Dalam peninjauan tersebut, Dubes Arab menunjukkan apresiasi tertinggi kepada Wapres. Berikut terjemahan percakapan Wakil Presiden Ma'ruf Amin dengan Dubes Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah, yang disampaikan melalui penterjemah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. As'adani haqiqa ziyarat Fakhamat Naib Rais Jamhuriyah. Sangat membuat bahagia saya untuk bisa mengunjungi Yang Mulia Bapak Wakil Presiden. Wa ashkur Fakhamatu wa fariquhu ala husn ad-diyafa wa husn al-istiqbal wa karam ad-diyafa. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Yang Mulia Bapak Wakil Presiden dan kepada seluruh yang bersama Wakil Presiden atas sambutan dan kehangatan penerimaan kami. أوضحت فخامته أن جميع طلبات الحكومة الإندونيسية طلبات فخامته وطلبات الحكومة الإندونيسية سوف تلقى كل الرعاية والاهتمام. Semua yang disampaikan oleh Yang Mulia Bapak Wakil Presiden, kemudian juga semua yang menjadi harapan dari pihak Indonesia akan mendapatkan perhatian وسيتم دراستها ومناقشتها dan akan dilakukan kajian kemudian diskusi yang lebih lanjut lagi من الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية dari semua pihak yang terkait dari Arab Saudi ونظيرتها في الجمهورية الإندونيسية dan begitu juga rekannya yang ada di Indonesia. إن شاء الله تحت مظلة مجلس التنسيق الأعلى السعودي الإندونيسي. Semoga semua ini akan berada di bawah payung Majelis Koordinasi ataupun Forum Koordinasi antara dua negara. وأبلغت فخامته أننا نتطلع أن تكون علاقاتنا الثنائية. Dan saya sampaikan juga kepada Yang Mulia Bapak Wakil Presiden, harapan kami untuk hubungan antara Indonesia dengan Arab Saudi terus meningkat إلى مستويات استراتيجية sampai ke level yang sangat strategis على كافة الأصعدة di semua sektor وفي جميع المجالات dan di semua lini الاقتصادية والاستثمارية ekonomi, investasi, الثقافية budaya, والسياسية politik, وغيرها من المجالات الأخرى. dan yang lainnya dari sektor-sektor yang beragam. شكرا جزيلا. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai upaya pengembangan ilmu-ilmu yang diwariskan Syekh Nawawi kepada umat Islam di Indonesia, Wapres mengungkapkan dibangunlah dari jenjang ibtidaiyah, sanawiyah, dan aliyah. Selain itu, juga dibangun Steve Sentra agar nanti terlahir ahli fikih Indonesia seperti Syekh Nawawi. Menghadapi tantangan global di mana cendekiawan Muslim dituntut tidak hanya mampu menguasai ilmu agama, tetapi juga ilmu-ilmu umum lainnya, maka Steve Sentra berekspansi menjadi universitas yang nantinya memiliki 6 fakultas, yaitu Fakultas Hukum dan Syariah, Fakultas Pertanian, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas
Fakultas Ilmu Kesehatan, dan Fakultas Sains dan Teknologi. Senin 11 September 2023, Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin menghadiri rapat internal bersama Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di Istana Merdeka Jakarta. Setelah usai menghadiri rapat internal dengan Presiden, Wakil Presiden kembali ke kediaman resmi Wakil Presiden di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat untuk persiapan menghadiri acara undangan HUT Televisi Nasional. Sementara di hari yang sama, Ibu Wuri Ma'ruf Amin selaku Ketua Umum Dekranaz Pusat menghadiri acara Rapat Kerja Nasional Dekranaz tahun 2023 yang dilaksanakan di Auditorium Istana Wakil Presiden RI Jakarta Pusat. Dalam sambutannya saat membuka Rakernas Dekranaz 2023, Ibu Wuri Ma'ruf Amin berharap Rakernas ini dapat menyatukan pemahaman, langkah, dan tindakan agar program Dekranaz dapat dilaksanakan lebih baik lagi di tahun ini dan tahun-tahun yang akan datang. Wuri Ma'ruf Amin menyambut gembira atas penyelenggaraan Rakernas Dekranaz tahun 2023 ini yang kali ini mengangkat tema Kriya Unggul Indonesia Maju. Di tengah perubahan dan tantangan yang terus berkembang, industri kerajinan nasional harus tetap beradaptasi dan berinovasi guna memastikan kemajuan yang berkelanjutan. Melalui forum Rakernas ini, kita memiliki kesempatan untuk membahas berbagai isu strategis yang berkaitan dengan pengembangan industri kerajinan nasional. Kita akan menjelajahi peluang baru, mendiskusikan solusi terhadap tantangan yang ada, serta merumuskan langkah-langkah konkret untuk mendorong pertumbuhan industri kerajinan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Bapak dan Ibu yang saya banggakan, saat ini terdapat beberapa isu strategis yang sedang berkembang. Antara lain, 1. Digitalisasi dan teknologi. Semakin banyak pelaku industri kerajinan yang mengadopsi teknologi digital. Ini membuka peluang baru dalam proses produksi dan juga pemasaran online. Yang kedua yaitu keberlanjutan dan ramah lingkungan. Masyarakat semakin sadar akan dampak lingkungan dari produksi barang-barang kerajinan. Ini mendorong permintaan akan produk-produk ramah lingkungan, bahkan baku daur ulang dan praktik produksi yang berkelanjutan. Yang ketiga yaitu kerajinan lokal dan warisan budaya. Terdapat peningkatan minat terhadap produk-produk kerajinan lokal yang mencerminkan warisan budaya suatu daerah. Hal ini mendukung pelestarian tradisi dan menghasilkan produk yang memiliki nilai historis dan budaya. Selasa 12 September 2023, malam hari, Wapres Ma'ruf Amin menghadiri malam puncak hari ulang tahun ke-12 Kompas TV di Jakarta. Dalam sambutannya, Wapres menyampaikan bangsa Indonesia akan menoreh tinta sejarah proses demokrasi melalui penyelenggaraan pemilihan umum atau pemilu 2024 secara serentak, termasuk pemilihan kepala daerah atau pilkada pada bulan November 2024. Momentum ini pun akan menjadi yang terbesar dan terkompleks dalam histori politik Indonesia. Terkait hal tersebut, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menekankan pentingnya peran media dan partai politik untuk menjaga kesejukan dan integritas dalam pemilu 2024 mendatang. Dalam konteks media, menurutnya, kemudahan dan keterbukaan informasi merupakan unsur penting dalam menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemilu yang jujur, damai, dan demokratis. Media penyiaran menduduki posisi strategis dalam meningkatkan literasi dan pendidikan politik warga negara secara sehat dan memberikan pengetahuan agar memilih pemimpin yang berkualitas, menjauhi politik uang dan politik identitas,
serta mengutamakan persatuan dan kesatuan. Saya juga berpesan pada partai politik untuk selalu membawa kesejukan menjelang pemilu. Tahapan menuju pemilu hendaknya senantiasa dilakukan dalam situasi yang damai, sehingga masyarakat dapat menyaksikan dan menikmati proses demokrasi yang menyenangkan dan berbalut persatuan nasional. Saya meyakini penyelenggara pemilu, Komisi Pemilihan Umum KPU dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu di pusat dan di daerah terus bekerja keras menyelesaikan setiap tahapan pemilu, baik pemilihan presiden, legislatif, pilkada. Penyelenggara pemilu serta seluruh unsur birokrasi, TNI dan Polri, saya minta terus jaga netralitas. Pastikan tidak ada keberpihakan dan kecurangan yang dapat mengurangi kredibilitas dan akuntabilitas pemilu. Kamis 14 September 2023, Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin bertolak ke Republik Rakyat Tiongkok untuk melakukan serangkaian kunjungan kerja. Wapres beserta Ibu Hajah Wuri Ma'ruf Amin dan rombongan terbatas lepas landas dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Jakarta menuju Bandara Internasional Fujian RRT menggunakan pesawat Garuda Indonesia. Setelah menempuh penerbangan sekitar 5 jam 30 menit dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Jakarta, Wakil Presiden Ma'ruf Amin beserta Ibu Wuri Ma'ruf Amin dan rombongan tiba di Bandara Fusu Changgel, Fusu, Provinsi Fujian, Republik Rakyat Tiongkok pada Jumat 15 September 2023 pagi hari. Kedatangan rombongan disambut oleh Wakil Gubernur Provinsi Fujian, Wang Jinfu, Direktur Jenderal Luar Negeri Provinsi Fujian, Lin Ling, Duta Besar RI untuk RRT, Jauhari Oratmangun, beserta Ibu Sih El Siwi dan Atase Pertahanan RI Beijing, Kolonel Mar Benipoltak Nadeak, beserta Ibu Desi Sulastri. Usai tiba di Fujian RRT, Wakil Presiden melakukan pertemuan dengan sejumlah pengusaha Tiongkok. Dalam pertemuan ini, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyampaikan apresiasi atas keberhasilan sejumlah proyek kerjasama antara Indonesia dan Tiongkok dalam koridor kerjasama Two Cortis Twin Park. Menurutnya, proyek-proyek dalam program tersebut telah berjalan dengan baik sehingga kini saatnya untuk memperluas jangkauan pada sektor-sektor potensial yang saling menguntungkan kedua negara, khususnya sektor halal. Wapres menegaskan bahwa pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mendorong koordinasi internal untuk kelancaran fasilitas investasi perusahaan Tiongkok. Menyambut baik keinginan pelaku bisnis halal untuk berinvestasi dan mengembangkan bisnis halal bersama di Indonesia. Saat ini Indonesia memiliki 3 kawasan industri halal, KIH, yaitu Halal Modern Valley di Serang, Halal Industrial Park di Sidoarjo, dan Bintan Inti Halal Hub di Bintan, Pulau Bintan. Mengundang para pelaku bisnis halal yang telah menyampaikan keinginannya untuk berinvestasi di sektor industri halal untuk dapat berinvestasi dan membangun industri pada sektor-sektor yang dapat memenuhi kebutuhan domestik maupun juga untuk kepentingan ekspor. Pemerintah Indonesia juga telah mengajak kawasan industri Batang dan Aviarna untuk membangun zona halal seperti di kawasan industri Bintan untuk mendorong realisasi potensi industri pangan halal dalam koridor TCTP, Two Countries Twin Park. Terkait sertifikasi halal produk-produk dari perusahaan di Cina, sertifikasi halal bisa dilakukan melalui kantor perwakilan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia atau LPPOM MUI yang ada di Shanghai. Terkait rencana pendirian pusat sertifikasi halal di Yuanhong Investment Zone agar dapat ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur yang berlaku melalui koordinasi untuk proses pendaftaran dan asesmen dengan BPJPH.
Usai melakukan pertemuan dengan pengusaha Tiongkok, Wakil Presiden Ma'ruf Amin memberikan keterangan media terkait Indonesia yang membuka lebar-lebar investasi di sektor halal, baik untuk konsumsi dalam negeri maupun ekspor ke negara lain. Menurut Wapres, pangsa pasar produk halal dunia saat ini sangat besar, termasuk Indonesia sendiri sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia yang mencapai sekitar 230 juta jiwa. Ya, jadi kita memang mereka ingin berinvestasi di Indonesia bukan hanya untuk melayani produk halal masyarakat Indonesia, tapi juga menjadi produk yang diekspor dari Indonesia ke berbagai negara. Kita Indonesia memang membuka peluang, memberikan kemudahan-kemudahan, memberikan insentif untuk investor dari mana-mana, termasuk dari Cina, ya. Dan kita kebetulan juga sudah punya kawasan industri halal yang kita tawarkan, dan kemudian juga akan tambahan zona halal di berbagai di daerah kawasan ekonomi khusus di KEK itu akan dibuat zona-zona halal. Di samping ada kawasan industri halal seperti di Sidoarjo dan di Bintan dan juga di Banten, di Serang. Saya kira itu. Dan mereka mereka ingin memperoleh kemudahan dalam sertifikasi halal dan kemudian juga dalam rangka berinvestasi, ya. Dan kita di Indonesia memang sudah merencanakan untuk memberikan berbagai kemudahan. Usai menghadiri jamuan dan bertemu dengan pengusaha Tiongkok, rombongan melanjutkan perjalanan menuju kota Nanning, daerah otonomi Guangxi Zhuang. Setelah menempuh penerbangan kurang lebih 2 jam 20 menit, Wapres tiba di Bandara Internasional Wuzhou Nanning. Kedatangan Wapres disambut dengan 125 penari tradisional yang menarikan tarian etnis Zhuang diiringi alat musik tradisional Tiongkok. Para penari ini juga menyanyikan lagu tradisional yang disebut masyarakat setempat sebagai nyanyian gunung. Tarian dan nyanyian tradisional dilakukan oleh perwakilan 12 suku dari Provinsi Guangxi. Pertunjukan tarian ini merupakan kombinasi dari seluruh etnis minoritas yang berada di Guangxi. Dalam rangkaian kunjungan kerjanya di kota Nanning ini, Wapres diagendakan menerima kunjungan kehormatan Gubernur Wilayah Otonomi Guangxi Zhuang, Lan Tianli, melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Tiongkok Li Qiang, menghadiri acara pembukaan Chai Expo 2023 dan 20 tahun China ASEAN Business Investment Summit, pembukaan Pavilion City of Charm of Indonesia, pembukaan Pavilion Komoditas Indonesia, dan terakhir ditutup dengan melakukan joint interview bersama media Tiongkok. Setelah melaksanakan berbagai agenda tersebut, Wapres akan kembali melanjutkan kunjungan kerja ke Shanghai. Demikian rangkaian kegiatan Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin yang terangkum dalam catatan Wakil Presiden RI. Saya Ragi Lestari melaporkan.